Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu teman-teman, terutama kesehatan dan kesehatan. Jadi ini kita bisa melatih sosialisasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11. Baiklah, selawat dan salam kita kasihkan kepada junjungan Allah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bertujuan menuju Allah Taala. Menjadi seorang muslim atau seorang Islam. Baiklah, untuk mempercepat waktu, saya tugaskan terima kasih kepada ibu kita saudara dan terima kasih yang telah memberikan saya menjadi orang guru penggerak kalau kita bersama sehingga dengan adanya guru penggerak ini semua kita menjadi sekolah yang maju dan kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya lempar ya. Slide pertama, kesepakatan kaum untuk legislasi. Jadi kita melakukan saya seperti tadi kita perlu melakukan kesepakatan bahwa misalnya salah satu bagaimana menghargai siapapun menjadi kebijakan yang baik. Kemudian bisa juga kita mengatakan kalau ada kita mengatakan kawan. Kemudian kalau ada tidak duduk itu adalah kalau itulah chat nanti ganti kecil. Seorang yang baik harus memiliki kemampuan budaya positif tersebut dapat dijalankan dalam melakukan konsep nanti. Bagaimana konsep itu dari budaya positif itu yang pertama disiplin positif, kemudian perilaku manusia, tiga positif kontrol seorang guru, ya mentorat atau sekolah untuk datang ya segitiga restitusi, kemudian posisi kontrol restitusi atau posisi kontrol dulu. Apa yang disiplin positif atau budaya positif? Disiplin positif itu disiplin yang merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menemukan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebaikan. Kemudian yang kedua, disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin dan ketiga, disiplin diri dapat membuat berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan dan ataupun tekanan. Itu adalah disiplin yang membuat anak nyaman, aman dan nyaman tanpa paksaan. Nah tadi tentang nilai-nilai kebajikan, apa aja sih nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah, yang kita terapkan di sekolah? Ada nilai kebajikan proaktif belajar Pancasila, kemudian ada 9 pilar, tapi kita hanya mengacu di proaktif belajar Pancasila karena itu adalah tujuan kita membawa murid supaya mereka di dalam kita terdapat proaktif belajar Pancasila. Dalam proaktif belajar Pancasila di sini berjumlah dan fakta. Ya, kita kalau yang proaktif belajar Pancasila itu ya, dari itu aja kita gaungkan pada proaktif belajar Pancasila itu kita masukkan ke dalam sekolah kita. Mungkin Bu Guru Mara bisa sebutkan apa profil belajar Pancasila teman atau mungkin bisa coba satu aja berdiri terus kreatif menggunakan obat bergotong royong bersemangat mimpi beriman takwa pada Tuhan yang Esa dan bertakwa. Nah ini semua adalah faktor yang kita masukkan ke anak kita. Tapi gimana sih caranya supaya praktek ini masuk ke sekolah kita, ke anak-anak kita? Nah, motivasi pendidikan melanjutkan sendiri pasti perilaku manusia.
Nah, di dalam diri manusia itu ada 3 motivasi perilaku. Pertama, motivasi kita ya, kadang-kadang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Karena misalnya contoh kalau kita datang terlambat, sebenarnya kita nggak mau datang terlambat, kadang kita hukum, kan? Ketidaknyamanan, di bawah dalam pelanggaran. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari ketiga motivasi ini, ketiga motivasi perilaku motivasi ini, apa yang ada di dalam diri kita atau ada dalam anak-anak. Jadi, selanjutnya saya sudah motivasi karena sama itu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Apa itu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah? Yaitu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi kita membuat tadi itu kesepakatan forum. Jadi kita yang buat jadi keyakinan kelas bukan peraturan, tapi keyakinan kita sama-sama antara guru dan murid. Kita berkeyakinan membuat peraturan sama-sama kita buat. Dan enggak kita baku hanya guru aja buat kita, tapi berdua sama murid. Jadi terjadi kolaborasi. Kemudian keyakinan sekolah atau pernyataan terapkan di lingkungan sekolah. Jadi anak-anak bisa menerapkan dan kemudian masuk dari yang ini misalnya tidak bermain dari anak dan itu contoh keadaan kelas TKA kemarin alhamdulillah beberapa sama itu salam terus berpakaian rapi dan sebagainya. Jadi ini kita sepakat sama anak-anak membuat ini. Jadi kalau mereka sepakat membuat ini mereka tidak melanggar karena di situ ada tanda setuju bahwa tidak mencakupan keyakinan kelas tersebut. Jadi anak-anak itu jadi kondusif. Jadi kalau dia bermain kan atau keyakinannya, jadi kita tanya itu tadi yakin betul buat keyakinan kelas ini, berarti anak tidak melakukannya. Tapi itu pun tidak hanya sekali kita lakukan, tetap kita kasih tahu. Nah, kenyataan ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai dibacakan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memahami kebutuhan dasar mereka. Nah, di sini ada fungsinya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan tadi itu selain nilai itu, jadi jika anak-anak itu bertentangan dengan nilai peraturan Pancasila, dan dari kan musliman fatwa atau dunia kan kita mengharapkan anak itu dia akan dan dia berbohong atau apa, nah atau suka mengetahui temannya, ternyata dari itu ada kebutuhan dasar anak yang tidak terpenuhi. Jadi kita itu tidak hanya langsung menjudge, tapi ternyata kita harus kebutuhan dasar. Di sini 5 kebutuhan dasar, kebutuhan dasar besar dan bertahan hidup, kasih sayang, merasa aman, kekuasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, penghargaan di sini bertahan hidup di sini itu hanya ada apa, seperti makanan, ada minuman, pakai dan lain-lain. Kebutuhan kita. Untuk yang kedua kasih sayang dan kesenangan. Stabilitas dan anak-anak itu juga nyaman, aman, tidak merasa terganggu. Kemudian penguasaan. Apa itu yang penguasaan atau ikhtiar? Di sini itu anak puas melakukan sesuatu, ya senang, puas melakukan apa yang paling berbuat. Kemudian kebebasan. Di sini kebebasan itu baik anak bebas dalam artian dia tidak terikat dengan apapun, dia bebas. Kemudian kebutuhan kesenangan ini salah satu hobi anak-anak. Jadi anak-anak itu mendapatkan sesuatu apa senang. Di sini ada contoh studi kasus kalau menyatakan apa sih yang dibutuhkan anak-anak itu. Dikala dia dari kebutuhan pada saat yang tadi itu ada studi kasus. Terus itu ada guru wali kelas B, TK melanjutkan ini makanan itulah salah satu. Nah, beberapa anak mengeluhkan saya yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Kadang sebenarnya dia di sekolah kita ya,
Jika Anda menghadapi situasi individualis, apa yang akan Anda lakukan menurut Anda? Menurut Anda kira-kira apa yang akan melakukan hal itu? Nah, di sini kan dari anak itu bapak bekerja kan. Dan dari kasus ini kita memilih alasan jika. Alasan itu kenapa jika seperti itu? Karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal. Ya, maka kebutuhan dasar yang sedang bisa dipenuhi oleh kita adalah kebutuhan untuk tetap hidup. Nah, di sini kita lihat dulu sedikit tuh kenapa enggak. Jadi di sana kita lihat berarti dia membutuhkan bertahan hidup. Dan selanjutnya, alasan jika di sini karena dia merasa senang, temannya jadi memperhatikan dia. Kan kadang anak-anak apa namanya senang diperhatikan, senang dipanggil gitu kan kadang. Jadi kita temannya merasa senang pada gurunya, tahu orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kemudahan saya, kemudahan yang dibutuhkan adalah saya mengatakan itu. Jadi nanti kan kalau kita apa namanya kita kasih tahu orang ini bahwa kan jadi itu membutuhkan perhatian seorang pembina itu cari kebutuhan dan kasih sayang gitu kan. Dan ini kan dari itu karena takut dia dan takut dia itu takut dan menuruti keinginannya. Jadi yang dibutuhkan jika itu kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Jadi temannya itu takut sama dia, jadi dikasih gitu kadang nanti ya bukan misalnya karena kenceng kayak gitu terus dia senang dia kadang teman-teman sih kenceng banyak kekuasaan ya karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dikeluarkan ibunya dari rumah lalu membawa bekal yang sama oleh karena itu dia ingin mencoba makanan yang berbeda secara ruang maka juga sedang berusaha untuk kebutuhan pelajaran jadi itu mungkin itu aja yang ngebawain kalau dibawa itu aja tapi dia pengen kayak ini jadi itu paling bebas jangan di yang lain lah buat yang anu makanan kalau maka lima karena yang dapat nama Islam saja dan yang mutatif penjualan yang besar karena diambil makanannya dan ya ekspresi teman-teman itu lucu maka berarti si dia itu sedang memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Nah kadang anak bisa karena kan kan untuk minggu ya jadi temannya ambil dia senang kalau sudah diambil temannya salah satu alasan. Jadi dari kasus ini kita mencoba untuk menelaah bahwa ada butuh yang tadi yang pada akan terakhir posisi kontrol dulu. Nah, posisi kontrol dulu di sini ada dulu sebagai pembimbing, dulu sebagai pembuat perangkat usaha, dulu sebagai teman, dulu sebagai pemantau, dan manajer. Di sini ini posisi kontrol dulu ini pemukul. Nah, biasanya pemukul di sini itu kita apa namanya langsung memukul anak. Kadang-kadang kita menyajikan, menunjuk-unjuk dengan mimpi atau mimpi, kemudian melakukannya awas ya rasakan boleh awas ya nanti rasakan kemudian menyalahkan orang lain atau bohong itu adalah ya kalau kita disebut sebagai pemimpin ya tapi kan kadang kita ya posisi itu juga kadang kita posisi itu kemudian membuat rasa bersalah nah membuat rasa bersalah ini misalkan yang nanti ayolah terjadi nanti marah-marah dulu itu adalah kita merasa kita bersalah bahwa nanti nggak bisa nanti enggak nanti gimana dong bukan kadang kan kita seperti itu ya membuat rasa bersalah juga sebagai teman bagaimana temannya kalau sebagai teman membuatkan alat perencanaan untuk murid misalnya di sini contohnya ketergantungan atau kalimat yang murid dilakukan ini sebagai orang yang sangat penting yang berkualitas jadi kita itu mengajak anak itu sebagai teman merangkul teman. Kemudian sebagai pemantau kan pemantau di situ kita sendiri menyelesaikan diri bila diawasi. Nah itu ya sebagai manajer. Nah ini sebagai manajer ini sekarang kita lakukan sebagai manajer. Jadi kalau sebagai manajer kita bertanya dulu, kamu melakukan seperti itu.
dulu tahu semua orang bersalah. Kadang kita tanya dulu anak-anak, jadi posisi sebagai manajer, jadi kita nggak kita langsung dan sana gitu ya. Untuk hukuman dan konsekuensi. Apa itu hukuman atau konsekuensi sama apa yang disebut hukuman, yaitu tidak berencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilakukan, atau pikir. Kemudian konsekuensi di sini terencana atau bukan sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Tidak perlu selalu memonitor murid tarif dicuci. Dan seperti ini kita bahas bersama ya. Ini adalah perbedaan hukuman, konsekuensi sama restitusi, dan penghargaan. Nah, di sini kan kadang kita seorang guru itu tidak sadar kan, terutama saya sih ya, selalu memberikan penghargaan kepada guru memang sudah baik. Cuman setelah kita pelajari ternyata penghargaan tidak bagus katanya. Jadi jangan sama ya. Kenapa penghargaan itu bagus? Nah, penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menunjukkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Penghargaan itu memiliki dampak yang kurang baik dan lainnya. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum. Kenapa disebut seperti ini? Saya juga hampir penghargaan seperti itu. Dan setelah kita anak kita kasih penghargaan, tapi mereka uang. Dia tidak mau melakukan lagi kok nggak bawa lagi. Dan kadang anak-anak itu suka begitu ya. Guru tidak bawa kerja lagi, mbak mau saya kerjain, karena kita langsung kasih penghargaan itu maksud dari penghargaan itu tidak baik. Harusnya kita kan memberikan penghargaan, kita tanya dulu saja gambar putih bagus, gambar ini bagus, ini kamu bergambar apa. Nah baru tuh kita kasih dia bahwa apa namanya ujian terakhir. Jadi kita tanya dulu. Nah tadi kita bahas tentang restitusi. Segitiga restitusi adalah segitiga proses menciptakan kontribusi bagi peserta didik itu memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini tahapannya apa saja? Segitiga restitusi itu tadi kan ada satu hukuman, konsekuensi, sama restitusi. Nah, jadi kita itu sebagai guru tidak melakukan hukuman, tidak memberikan konsekuensi, tapi kita melakukan restitusi ini. Restitusi itu tadi kan di sini menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih. Nah, yang tadi, jadi kita tidak langsung memberikan hukuman, tidak langsung memberikan konsekuensi, cuma kita pakai tahap ini. Nah, apakah kerja kita lihat dengan kita. Jadi ini dari kita itu ada kita panggil. Nah, di sini di bawah membuat kesalahan bagian dari proses belajar dan gagal sekali. Kita itu bisa memberikan pertanyaan pada anak-anak. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang diterima. Itu kita memanggil anak. Kita katakan kepada mereka bahwa kita pasti bisa menentukan masalah ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi kita disuruh berdialog sama anak. Apa maunya, bilang saja. Kemudian validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi tertentu sehingga guru atau orang tua akan berpikir dan pemikiran sebelum menulis dan membuka dan melakukan kebutuhan murid atau anak. Di sini kalimatnya bisa kamu pasti punya alasan mengapa sih melakukan itu. Jadi setelah kita mengambil mereka, kita validasi apa sih yang dilakukan, apa alasan melakukan itu, apa pentingnya bagi kamu, apa kamu tetap berusaha menjaga kayak itu, tapi tambahkan sikap yang lain misalnya maupun kamu belajar cara lain dapat kamu butuhkan tanpa harus memukul. Nah, misalnya kalau memukul memang ada cara lain tanpa harus pukul teman. Nah, jadi begitu kalimat-kalimat kita validasi tindakan salah itu salah, cuma kita kan apa namanya tadi itu mungkin nggak boleh nggak. Tapi kita sudah lakukan sih ya, menanyakan keyakinan validasi tindakan apa dilakukan. Setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu sehingga untuk atau akan terbiasa dari pemikiran sebelum menuliskan kondisi soal
dan mengaku hidup mandiri atas anak. Jadi di sini menanyakan keyakinan itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Tadi jadi kita itu apa namanya ini ke anak bahwa tidak akan mengulang lagi, terus apa yang akan kita lakukan, apa yang akan melakukan seandainya diulang lagi, dan itu jadi kita yakinkan anak-anak supaya dia kembali menjadi positif lagi. Nah, kesimpulannya di sini budaya positif itu sangat penting untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berpihak pada diri. Sebagai seorang pendidik harus bertanggung jawab untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Sebagai seorang pendidik kita harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif. Mulai membangun budaya positif dengan keyakinan kelas. Nah, tadi kita sudah dari awal membahas tentang keyakinan kelas. Jadi kita memulai membangun budaya positif itu dengan membuat keyakinan kelas itu. Jadi kalau mereka langgar, nah dari situlah kita buat yang misalnya kak misalnya mengganggu teman atau apa, nah dengan kita menggunakan segitiga restitusi dari itu dulu kan kita sudah pernah melakukan, cuman kan kadang kita sebagai guru ya tingkat stabilitas kita berbeda-beda, jadi kadang kita melakukan dengan sempurna, kita sudah melakukan tapi tidak sempurna gitu. Jadi disitulah juga di tahap restitusi tadi itu kita memposisikan diri kita. Nah, kita itu sebagai apa jadi guru di situ, kita mengambil alih itu sebagai pembuka kah, sebagai pemantau, sebagai pemangkas, sebagai membuat rasa bersalah lah, apa manajer. Tapi yang kita diharapkan untuk membangun supaya itu kita sebagai manajer. Jadi kita diharapkan itu di dalam diri kita itu sebagai manajer. Jadi bukan hanya anak. Jadi kalau kita sudah melakukan hal seperti itu, insya Allah anak-anak akan menjadi aman, nyaman, dan senang datang ke sekolah, ya kan? Begitu. Maka alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya. Akhirnya penjelasan kita tentang sosialisasi budaya positif sudah selesai. Kami berharap dengan penjelasan ini bisa memahami apa yang telah saya berikan. Jadi kita itu bisa menerapkan di sekolah kita. Ini untuk membuat adanya sosialisasi budaya positif. Kita bersama-sama dan berkolaborasi dengan sekolah yang menyenangkan, sehingga anak-anak kita betah di sekolah, sehingga mereka itu merasa sekolah ini adalah sebagai rumah kedua mereka, merasa sekolah ini adalah ibunya sendiri. Ya, terima kasih ya semuanya, semuanya ibu kepala sekolah yang telah memberikan kesempatan kepada saya hari ini. Demikian saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.